Puji nama Tuhan. Shalom Victorious People. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, ada sukacita, amin. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya boleh jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk membuka ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami sepanjang seminggu ini. Kalau kami boleh kembali tiba di sini, tanpa kurang apapun dalam keadaan sehat, kami percaya semua karena campur tangan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami, dan kalau sebentar kami akan mempersiapkan diri kami untuk mengambil bagian terbaik dalam ibadah-Mu pada pagi hari ini. Bertahtalah Tuhan di atas kehidupan kami, bertahtalah di dalam hati kami. Biar kiranya setiap pujian, penyembahan, setiap lagu yang kami naikkan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biar kiranya firman yang Kau percayakan melalui hamba Pastor Monik dapat menjadi berkat bagi setiap kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami di dalam Engkau bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami berdoa untuk setiap kuasa yang untuk mencoba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami bersatu hati tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus ambil alih hati kami, ambil alih roh jiwa tubuh kami sediakan semuanya hanya bagi-Mu. Berkarya Tuhan, beracara Tuhan sebebas-bebasnya karena ini adalah ibadah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulai ibadah ini dengan satu nama, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Victorious People boleh tetap berdiri, dan sebelum kita mulai ibadah kita, berhubung dengan ini berdekatan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia, kita akan terlebih dahulu bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Sanalah aku sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam Dia setiap hari adalah hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Bahwa saya tetap undang kita untuk dalam posisi berdiri. Kita mau katakan di dalam Dia adalah hari yang terbaik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Katakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan bersama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku.
Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku, katakan sebab apa victorious people? Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari katakan sekali lagi. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyah, kami takkan berhenti memuji-Mu Tuhan. Sebab Roh-Mu yang memberi kami penghiburan. Haleluya. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Kami mau bersyukur di dalam-Mu Tuhan. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Kami mau bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Yesus. Yang mau berjalan bersama Tuhan, katakan dengan iman kita. Akan ku pikul sebab apa? Cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Kembali katakan, akan kami pikul salib kami Tuhan. Ku salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku. Yang imannya teguh boleh serukan sekali lagi. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Yang bersyukur di dalam Dia boleh serukan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan, sebab apa victorious people serukan? Sebab hari ini hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Katakan, hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Boleh saya lambain tangannya yang percaya kasih Allah kita tidak berkesudahan. Amin. Rahmatnya selalu baru setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan pujian bagi Dia. We praise your name Jesus. Katakan bersama, dari hari ke hari. Dari hari ke hari, tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidup. Dari hari ke hari, tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Katakan, tak berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan, selalu menopang hidup kami. Hidupku selalu pegang erat tanganku. Amin. Katakan dengan iman kita kembali. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Tuhan bahkan bagiku. Rejoice people, sing it. 1, 2. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu besar kejayaan-Mu. Amin. Selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kami bersyukur Tuhan, sebab karya-Mu tak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Mari serukan bersama, naik pujian bagi Dia. Yang bersuka dalam Dia boleh sekali lagi. Katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Sekali katakan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu pegang erat kami Tuhan, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada kemenangan, ada kepastian bahwa kami tidak pernah dikecewakan Tuhan. Mari kita mau muji Dia lebih lagi. Kita mau katakan, hati kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari Victorious People, serukan bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Nyanyikan bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kaulah kekuatan kami Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
tiap gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menang dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, Kaulah menara perlindungan kami. Mari Victorious People, katakan bersama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku tak pernah berubah Tuhan. Hati kami percaya, walau bumi dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. One more time, kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, katakan kembali, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Victorious People dipersilakan untuk duduk. Kita akan siapkan, nanti kita akan memberikan terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom merdeka. Iya, kita merdeka ya. Senang sekali rasanya dapat berkumpul kembali bersama saudara-saudara seiman. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di amplop ini ada juga QRIS ya, atau mau pakai yang cara pembayaran yang lainnya juga ada. Mari kita siapkan hati, kita mau berdoa. Untuk itu saya undang, kita mau bangkit lagi berdiri ya. Bapa Surgawi, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, berterima kasih. 1 minggu lagi kami rasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Bapa, kami akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan memberikan persembahan, ajar kami memberi yang terbaik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Shalom, saya sebagai Gembala Sidang dan seluruh jemaat GBI Eliasap Desa Tambak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Sinode, Bapak Pendeta Rubin Adi, dan Bapak Untung Naftali, juga Bapak Abraham Supit sebagai donatur. Kami mengucapkan terima kasih buat seluruh bantuan dana biaya yang sudah membangun sebuah gereja untuk kami dapat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan GBI semakin mantap maju. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Victorious People, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan dengarkan Senior Pastor Message terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Senior Pastor Abraham Konrad Supit. Puji Tuhan, Victorious People, saya senang berjumpa kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara, dipanggil menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Yeremia 29 ayat 7 dengan tegas berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi setiap kekasih Tuhan dimanapun Tuhan titipkan, percayakan Anda dan saya berada, ada tujuan maksud yang baik. Tuhan inginkan melalui suruhan saya, kita menjadi berkat. Kita memberkati di mana Tuhan titipkan kita berada, di komunitas, di mana kita berkarya, di mana kita berusaha, bahkan juga yang ekstrim sekalipun kelihatannya Tuhan membuang Anda, bahkan maaf dengan tanda kutip, Anda sebagai orang yang tidak layak, tidak pantas ada di tempat yang sesungguhnya tidak semestinya menjadi bagian soal saya. Tapi di mana Anda dan saya Tuhan tempatkan, di mana Tuhan titipkan, percayakan, ekstrimnya dibuang, kita harus tetap menjadi berkat. Efesus 2 ayat 10 dengan tegas berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi setiap anak Tuhan, nama Tuhan harus dipermuliakan melalui sikap kehidupan perilaku Tuhan, supaya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerjaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami katakan Tuhan, walaupun gunung bergoncang, tapi kami percaya Engkau tetap setia pada kami, Tuhan Yesus. Sing your love. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled down, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled down, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in
the darkest night, you never let me go. Thank you, Jesus. Sing again, your love, Lord. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest nights, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest nights, you never. Sing again. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest nights, you never let me go. 'Cause Jesus, you are my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest nights, you never let me go. Thank you, Jesus. You never let me go. Mari kita memuji lebih lagi. Katakan bersama, haleluya Lord. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. I'm not afraid. God is hallelujah, 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 hallelujah. I'm not afraid. God is for me. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest nights, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest nights, one more time. Even when the mountains, Lord, even when the mountains tremble, and even when the storms come my way, even in the darkest nights, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest nights, you never let me go. Even in the darkest nights, you never let me go. Even in the darkest nights, you never let me go. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur tak pernah Kau tinggalkan kami, Yesus. Walau gunung bergoncang, walau bumi bergoncang, Kau selalu bersama kami, Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan sembah bagi Raja kami. Haleluya. Boleh saudara kita kembali untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan sembah lagi lebih lagi bagi Allah kita. Haleluya.
Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lepaskan kami, tak pernah Kau lupakan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Karya-Mu yang terbaik bagi kami, Yesus. Haleluya, kami berterima kasih Yesus. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Katakan bersama, kasih-Mu yang melayakan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Katakan, kami terhubung padamu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Karena kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang katakan, ku terhubung Tuhan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Kembali katakan, kami terhubung, ku terhubung denganmu,
Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berada di dalam hadirat Tuhan saat ini. Dan kita akan berdoa untuk anak-anak yang Tuhan titipkan. Bahkan saat ini pun di mana saudara mempunyai anak yang tidak hadir hari ini. Bahkan dari bayi-bayi, bahwa mereka kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, we are so grateful, Father Jesus. Thank you, Lord, for all the children that you have put in the parents' life, Father Jesus. Give them your wisdom, berikan hikmat, marifat, pengetahuan ilahi, the fear of the Lord, Father. Bahkan dari usia kecil, dari bahkan mulut bayi-bayi ya Tuhan, Engkau taruh roh Allah yang kuat. Tuhan Yesus, kehidupan mereka Kau pakai Tuhan. Pakai kehidupan mereka dengan kecerdasan ilahi. Dengan roh takut akan Engkau. Mereka tidak kompromi dengan dosa. Bahkan wherever you put them, Lord Jesus, they shine, Father Jesus, for the glory of God. They rise, Father. Mereka bangkit, Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka, Tuhan Yesus. Dari perkataan mereka ada kuasa Allah yang mengalir. Taruh the longing for you. Hati yang rindu akan Engkau. Hati yang mengasihi Engkau. They know, they understand that you love them so much, Father. That you died for them on the cross. Because you love all these children. Lord Jesus, the love of God be upon them, Father. Kau kirim malaikat-malaikatmu berjaga-jaga atas anak-anak ini, bahkan atas anak-anak Bapak Ibu dimanapun mereka berada. Malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga menjauhkan mereka dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari sakit penyakit, dari niat-niat orang jahat. Bawa mereka untuk menjadi anak-anak yang tangguh di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Dimanapun mereka ditempatkan. They shine for you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kami berdoa untuk kakak-kakak Sunday School yang akan mengajar, biarlah yang diberikan. Ada roh Tuhan yang mengalir, membentuk karakter mereka dari usia muda menjadi karakter Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati setiap orang tua. Biarlah Tuhan mereka membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang berdampak bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan anak-anak ini, anak-anak kami dimanapun mereka berada ke dalam tangan-Mu, Allah kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Sekali katakan, kami terhubung Tuhan. Ku terhubung. Mari kita mengangkat tangan ke hadapan Tuhan. Bawa hati kita kepada Bapa. Yes Lord, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. haleluya Lord Jesus, haleluya Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kepadamu. Kami ada di bulan Agustus ini Tuhan. Engkau telah memberkati, menyertai kami, melindungi kami sepanjang tahun ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus berbicara kepada setiap kami, tuntun kami. We need the word of God, Lord Jesus.
untuk menjadi arah kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, menerima firman-Mu yang penuh kuasa. Hati kami terbuka. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Bawa kami lebih lagi terhubung dengan Engkau Bapa. Dan Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biarlah pesan firman Tuhan bukan hanya menjadi logos tetapi menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk menerima berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, haleluya. God is good all the time. And all the time God is good. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Thank you Brother Melvin, thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Weh, shalom. Lihat dong ke belakang, ke depan ya, semua pakai baju. Kalau nggak batik merah putih luar biasa ya. Dahsyat banget. Kenapa sih pada pakai baju merah putih, termasuk saya pakai baju batik? Ada apa sih? Kemerdekaan Indonesia, siapa yang tahu berapa tahun Indonesia merdeka? Weh, dahsyat luar biasa. Tadi Pak Gembala mengatakan Yeremia 29 ayat 7 firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Hari ini tema yang diberikan adalah dipanggil menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Ya, karena itu kita jangan hanya tinggal di kota, Saudara, tapi kita senantiasa sebagai anak-anak Tuhan selalu menjadi berkat di kota kita, di komunitas kita, di keluarga kita, bahkan di bangsa kita. Jadi karena kita tadi udah nyanyi Indonesia Raya, ya, kita akan berbicara tentang Indonesia. Biasanya kalau kita mendengar bicara tentang Indonesia, biasanya yang ada tentang korupsi, tentang ekonomi, tentang cloning sapi, ya, tentang pendidikan, moralitas yang amburadul, Saudara. Tapi pagi ini kita akan memulai dengan diri kita sendiri. Kita evaluasi, kita tanya, Tuhan, mengapa Engkau menempatkan saya di Indonesia? Kita evaluasi, bukan bertanya, Tuhan kenapa sih Indonesia seperti ini? Tapi kita bertanya, Tuhan apa yang Engkau mau saya lakukan supaya Indonesia menjadi lebih baik? Karena saya ada di dalamnya. Media boleh ikutin ya slide yang berikutnya. Karena orang tidak dipanggil, Saudara, untuk kita menjadi orang percaya saja. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan. Yes, itu luar biasa. Tapi kita dipanggil juga untuk menjadi berkat. Menjadi berkat buat Indonesia. Saudara dan saya, kita adalah alatnya Tuhan. Karena itu biarlah kita diingatkan kembali, saudara dan saya, kita ini berkatnya Tuhan. Kita ini lagi tinggal di Indonesia. Karena itu kita harus menjadi berkat buat Indonesia. Anak saya yang besar itu lagi baru pindah ke Indonesia. Dia belum pernah tinggal di Indonesia. Dia bilang, Mami, I'm still young, saya masih muda, saya mau mencoba hidup di Indonesia. Pak, sampai di Indonesia, dia bilang, Mami, saya bingung. Tiap orang yang nanya ke saya selalu nanyanya,
Kenapa kamu mau balik? Kenapa kamu mau coba tinggal di Indonesia? Gajinya kecil loh. Kamu mendingan gak di Indonesia. Dia bilang, Mami, I don't feel comfortable. Saya gak nyaman katanya dengar seperti itu. Saudara, mungkin keadaan saat ini tidak nyaman. Tapi biarlah kita bertanya, evaluasi. Lord, what do you want me to do in Indonesia? Saudara bisa bayangkan kalau semua orang Kristen benar-benar hidupnya membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Apakah Indonesia akan tetap sama? I don't think so. I think Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Negara yang punya integritas, saudara. Orang yang bisnis ya, mereka jujur, walaupun ya mungkin gak untung banyak, mungkin bahkan rugi. Kalau keluarga-keluarga orang percaya, ya hidupnya bisa mengampuni, tidak hidup dalam kepahitan, mengajar anak-anaknya mengampuni. Luar biasa saudara, tidak akan ada kekerasan, kejahatan-kejahatan. Guru-guru atau orang-orang di marketplace berdampak. Saya punya seorang teman yang tinggal di Malaysia, Bu. Dia itu guru, tapi bukan di sekolah orang Kristen. Dan dia guru anak-anak kecil. Dia cerita sama saya. Saya itu berdoa, doakan mereka, terutama anak-anak yang dalam tanda kutip nakal tidak bisa diatur. Saya bahkan taruh tangan saya belai-belai kepalanya, tapi saya berdoa. Saya minta Tuhan Yesus jamah. Saya ajarkan untuk mengasihi, saya ajarkan untuk melepaskan pengampunan, saya ajarkan untuk tidak berantem, tidak jealous kalau temennya punya sesuatu yang lebih baik. Saya mengajarkan firman Tuhan walaupun saya tidak katakan ayatnya. Berarti dia sebagai guru saudara berdampak mengajar kerajaan Allah di tempat dia bekerja. Melalui sosmed kita. Sosmed kita itu penuh dengan dampak saudara. Kita bisa mengeluarkan berita-berita yang tidak benar, perpecahan, atau sebaliknya. Kita bisa membawa itu semua untuk kesatuan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Biarlah dimanapun kita ditempatkan, kerajaan Allah itu diterapkan. Jadi sebenarnya ya kita datang ke gereja, kita diisi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, kita memuji Tuhan. Tapi tugas kita adalah waktu kita keluar dari gereja. Kitalah yang menjadi gereja di luar saudara. Kitalah saudara dan saya yang membawa gereja itu kepada kegelapan. Di luar begitu banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu. Berdoalah. Karena kesejahteraan daripada kota kita, dari negara kita adalah kesejahteraan kita. Kalau kita tidak peduli sama kota kita, sama bangsa kita, yang lebih kasihan adalah generasi selanjutnya. Mereka akan lebih mengalami hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau kota itu menjadi lebih baik, dimulai dari keluarga kita. Keluarga kita menjadi lebih baik. Komunitas kita menjadi lebih baik. Karena saudara mempunyai teman-teman komunitas yang baik. Kebaikan itu nular saudara. Kejahatan juga nular saudara. Karena itu kita juga harus berhati-hati memilih teman. Saudara,
Hari ini kita tidak bertanya apa yang Indonesia bisa berikan kepada saya. Tapi kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, apa yang saya bisa berikan untuk Indonesia? Dan saya akan mengajak saudara melihat 3 hal praktis ya yang kita bisa lakukan. Setiap kita, bukan hanya orang-orang tertentu, tidak. Seperti firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 7 dikatakan berdoalah untuk kota itu. Karena itu yang pertama yang kita bisa lakukan untuk Indonesia adalah berdoa, saudara. Berdoa, hal yang pertama Tuhan katakan berdoa, ini kedengarannya so simple, sederhana. Ya, tiap hari kita sebagai orang anak-anak Tuhan kita pasti berdoa. Doa itu bukan tindakan pasif, saudara. Doa itu kita terhubung kepada Tuhan, kita bersyafaat, standing in the gap, bawa Indonesia, bawa Jakarta, bawa Tangerang, bawa kepada Tuhan untuk masa depan bangsa. Kalau kita berdoa, Tuhan berkatilah saya, Tuhan berkati keluarga saya, berkati pekerjaan saya, pelayanan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan ya berikan terobosan dalam keuangan, gak ada yang salah. Tapi biarlah kita menambahkan lagi, berdoalah untuk kota. Bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk kota. Setiap minggu Victorious Woman itu selalu berdoa syafaat untuk Indonesia. Ya Pastor Shelley? Dari untuk negaranya, minggu depan secara detail untuk pemerintahannya, untuk orang-orang yang menjabat dalam pemerintahannya. Kita berdoa untuk ekonomi Indonesia, kita berdoa untuk pertobatan anak-anak supaya generasi Indonesia dimenangkan. Saudara, kita bersyafaat setiap minggu. Seperti Abraham juga bersyafaat. Apa sih bersyafaat? Bersyafaat is we are standing in the gap. Mungkin negara itu enggak berdoa, kita membawa Indonesia kepada Tuhan. Abraham bersyafaat waktu itu. Slide berikutnya. Sodom dan Gomora itu sudah penuh dengan dosa. Sudah berdosa sekali dan Tuhan melihat keluhan-keluhan, mendengar keluhan-keluhan, Tuhan melihat, wah benar-benar ini. Sodom dan Gomora udah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, semuanya udah salah. Dan Tuhan mau memusnahkannya, saudara. Tapi Abraham, dia tidak bilang, ya udah Tuhan memang benar nih, musnahkan saja. Dia datang kepada Tuhan. Kalau saudara baca di kitab Kejadian 18, dia bargaining dengan Tuhan. Dia tawar-menawar tuh kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan jangan musnahkan Tuhan. Kalau ada 50 orang benar Tuhan, can you save this place? Tuhan kalau 45, Tuhan kalau 40 orang benar, bisakah kau selamatkan? Tuhan 30, 20, 10. Kita harus stand in the gap. Kita harus bersyafaat untuk Indonesia. Jangan biarkan Indonesia terpuruk, saudara. Setidaknya kita bisa berdoa karena orang percaya dipanggil untuk berdoa. Let's be like Abraham, berdoa bagi bangsa. Tuhan, saya mau berdoa bagi Indonesia. Katakan, make that commitment kepada Tuhan. Kita tidak hanya berdoa untuk tempat tinggal kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Tapi kita berdoa untuk pemimpin bangsa, untuk keadilan, untuk kesatuan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa. Ini minggu lalu kemarin di ibadah onsite Victorious Woman, ada
permainan saudara dalam rangka 17 Agustus. Terus ada satu pertanyaan tentang Pancasila. Saudara masih ingat gak Pancasila? Ingat, oh iya benar yang suaranya paling keras. Yuk kita coba, saya mau tes dulu. Pancasila ada berapa? 3. Oh 5, oke mulai ya. 1, 2, 3. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saudara, kan ditanya ya. Terus nggak boleh salah satu kata pun, kalau salah ya nggak dapet kado Pak gitu, nggak dapet hadiahnya. Kan harus maju gitu ya. Ada seorang ibu maju gitu. Wah dia berdiri ya, kan kita dibagiin bendera-bendera kecil gitu ya. Dia pegang benderanya, dia mulai. 1 ya, Pancasila. Terus ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Selesai. 5-5-nya semuanya benar saudara. Tahu gak ibu itu umur berapa? Sekitar 76 atau 78 saudara. Terus waktu dia balik ada yang nyeletuk. Pastor Alto bilang begini, ih gak pikun ya. Gitu. Dia dengar, dia langsung bilang, enggak lah, saya tolak dalam nama Yesus. Perkasa saudara ya. Biarlah kita tuh semangat untuk Indonesia. Kita tuh biarpun seumur berapa orang percaya tetap semangat. Bilang ke satu orang di sebelah kamu, bilang tetap semangat ya. Biarlah kita sebagai orang percaya tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang yang paling banyak di luar sana ya, mengkritik, mengeluh, komplain tentang Indonesia. Mari kita mulai doakan, lakukan sesuatu bagi kota dan bangsa yang Tuhan telah titipkan bagi kita. Seorang pendoa dan pemimpin rohani di Wales namanya Rhys Howells. Dia punya komunitas yang berdoa sungguh-sungguh senantiasa sebelum Perang Dunia Kedua selesai. Dia berdoa terus supaya perangnya selesai. Terus dia berdoa. Dan dia berkata begini, ini prinsipnya dia. Dia katakan, the Holy Spirit never allow me to stop praying until the breakthrough came. Roh Kudus tidak membiarkan aku untuk berhenti berdoa sampai terobosan itu datang. Push, saudara. Pray until something happen. P-U-S-H. Pray you until as something H happen. Biarlah kita terus berdoa. Jangan menyerah dalam berdoa. Mungkin saudara dan saya, kita gak bisa Pak Oscar mengubah keputusan presiden. Mungkin Pak Oscar bisa kayaknya. Tetapi saudara, kita bisa berlutut dan berdoa kepada Tuhan yang memegang hati presiden saudara. Firman Tuhan bilang hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kemarin Indonesia, mungkin saudara tahu bulan Juli kemarin ada hari doa nasional. Setiap tahun tuh ada saudara. Tahun ini dilakukan di Balikpapan, berdoa untuk Indonesia dari seluruh agama saudara. Dan untuk IKN, ya, untuk Ibu Kota Nusantara. Mereka berdoa semuanya. Kita orang percaya juga ada JDN namanya, Jaringan Doa Nasional. Dari semua gereja-gereja, setiap tahun ada pertemuan doa. Kita berdoa untuk the unity of Indonesia, untuk kebangkitan, untuk transformasi Indonesia. Saudara sama saya, kita enggak semua menjabat posisi-posisi di pemerintahan, ya, tetapi setiap kita dipanggil untuk berdoa, Pak.
Karena itu berkati melalui doamu. Yang kedua, jadilah teladan. Dengan apa? Dengan membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke tempat di mana saudara ditempatkan. Saudara tahu cerita Abigail yang luar biasa, wanita cantik. Tapi suaminya kasar banget. Suaminya itu gak baik gitu ya, namanya Nabal. Suatu saat Nabal itu membuat Daud dan orang-orangnya Daud marah. Sehingga Daud karena emosi, karena kemarahannya dia mau balik, mau membunuh Nabal, keluarganya dan semua orang-orangnya. Abigail sebagai seorang istri waktu dia dengar, dia langsung saudara gerak cepat. Dia ambil roti, dia ambil makanan, dia datengin Daud, dia ke Daud, dia berikan makanan itu kepada Daud. Dia katakan kepada Daud, please jangan lakukan itu. Kamu itu punya panggilan yang luar biasa. Tuhan sudah memanggil kamu, sedang memakai kamu. Jangan kamu melakukan kesalahan besar ini. Akhirnya Daud yang tadinya mau memusnahkan Nabal, keluarganya dan orang-orangnya, cancel loh saudara. Gak jadi bunuh. Karena seorang wanita minta maaf untuk suaminya. Suaminya juga mungkin gak tahu istrinya melakukan itu. Saudara yang dikasihi, what is the moral of the story? Apa moral story-nya sih? Ada orang yang dapat menjadi berkat bukan karena melakukan yang besar, Pak. Tetapi karena mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Seperti Abigail ini. Dia mencegah Daud untuk membunuh. Sehari-hari bagaimana ini relevan dalam kehidupan kita. Kita keluar, kita ketemu teman-teman ya. Ada yang satu mulai bergosip. Kita bisa dengerin, kita bisa berkomentar, kita bisa menambah-nambahkan, kita bisa menyebarkan gosip, atau kita berhentikan gosip itu. Kalau kita tidak tahu kebenarannya, saudara, jangan kita menjadi orang yang menghancurkan lebih lagi. Karena saudara dan saya, kita adalah orang percaya. Belajar dari Abigail. Abigail ini tidak membenarkan suaminya loh. Nabal itu memang salah. Tapi Abigail juga tidak membiarkan kesalahan suaminya membuat Daud melakukan kesalahan besar. Kita mungkin tidak melakukan perkara besar, tapi yang kita bisa lakukan ada memberhentikan seseorang melakukan kesalahan. Seorang ibu, konteks saya, dia bilang anaknya benci banget sama papanya. Anaknya itu sekarang mau merit. Dia bilang sama mamanya, "Mah, pokoknya saya gak mau papa datang. I don't want to see his face." Saya dengerin, kenapa bu begitu? Akhirnya ibunya cerita, you know why? Memang suatu saat papanya itu selingkuh, saudara. Keluar dari rumah, hidup seenak-enaknya, tidak membiayai keluarganya. Tentu maminya kecewa. Tapi kekecewaan maminya disampaikan kepada anaknya. Papi kamu tuh begitu main perempuan, gak perhatiin keluarga kita, lihat tuh terus-terusan. Itu masuk saudara, nempel saudara. Menjadi akar kepahitan dalam hidup anaknya. Anaknya ini belum bisa mengatasi emosi dengan baik. Dan dalam pertumbuhan anaknya, dia kecewa, dia pahit saudara. Sampai suatu saat, papanya bertobat. Tapi waktu papanya bertobat, mamanya memaafkan, anaknya gak bisa maafkan. Karena itu ibu-ibu,
Kita harus hati-hati berkata-kata. Ya juga bapak-bapak bukan ibu-ibu aja. Karena perkataan kita ini punya kuasa, punya pengaruh. Perkataan itu kuasa loh saudara. Mungkin maminya bisa bilang, kita boleh kecewa sama papa. Tapi kamu gak boleh menghina papanya, papa kamu. Karena anak ini bilang itu laki-laki tidak berguna bagi keluarga. Pokoknya dia udah menjelekkan ayahnya. Saudara yang dikasihi, ajar anak-anak kita untuk menghormati ayah dan ibunya. Bukan berarti kalau orang tuanya salah kita membenarkan, tidak. Ya, kita tidak membenarkan kesalahan orang tua, tapi kita bisa sampaikan dengan hormat dan kita terus berdoa. Apalagi dalam case ini papanya sudah bertobat. Membangun keluarga adalah bagian dari menjadikan berkat buat Indonesia. Kuatkan keluarga-keluarga kita. Keluarga yang kuat menjadi komunitas yang kuat. Komunitas yang kuat menjadi kota yang kuat. Kota yang kuat menjadi bangsa yang kuat. Setidaknya kita menjadi berkat buat Indonesia, bukan menjadi kutuk bagi Indonesia. Matius 5 ayat 16 firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Biarlah terang kita dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari cara kita berpikir. Ada terang Kristus. Bagaimana kita bisa punya terang Kristus? We need to know the word of God. Tadi Melvin sudah menyanyikan terhubung dengan Tuhan. Melalui doa, melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan. Bawalah prinsip kerajaan Allah di tempat saudara bekerja. Bawalah kerajaan Allah membesarkan anak-anak dengan kasih, dengan dasar firman Tuhan. Yang pertama, kita menjadi berkat melalui doa. Yang kedua, menjadi teladan, bawa nilai kerajaan Allah. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita tidak menjadi penonton. Ya, kalau kita nonton bola, wah ini kenapa begini? Waduh, waktu pertandingan Argentina lawan siapa Pak? Spanyol, ya. Wah, pada ribut semuanya. Kenapa dia mestinya begini? Ngomong aja, tapi kalau suruh lari di lapangan belum tentu bisa. Saya lihat, ya Pak ya, lari dari satu ke sana balik. Aduh, mungkin kita lari satu ini aja udah ngos-ngosan begitu. Saudara, mari kita terlibat dalam melayani dan membangun. 1 Petrus 4 ayat 10, firman Tuhan katakan, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain. Dengan karunia yang saudara dan saya terima dari Tuhan. Kita semua berbeda-beda karunianya. Ada yang diberi karunia memimpin, ada yang diberi karunia untuk mengajar, ada yang dapat bisa main keyboard luar biasa. Tadi saya lihat, wah Paul tuh luar biasa banget gitu ya. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa jualan ya. Saya lihat salah satu adik saya, itu kalau dia jualan, aduh luar biasa banget. Saya bilang kamu hebat juga ya. Orang dari gak mau beli bisa jadi beli gitu loh. Ya, ada yang kemampuannya bisa mendengar, bisa menghibur, ada macam-macam saudara. Dan firman Tuhan katakan kita layani dengan karunia yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Ada yang diberi kemampuan teknologi. Saya baru kemarin dulu atau apa, saya lihat bilioner termuda umurnya 24 tahun. Wah, namanya Alexander Wong. Dia bikin kamera untuk menangkap pencuri begitu ya. Lalu kamera ini berkembang menjadi OpenAI. Terus US Army bikin kontrak sama company dia. Sekarang dia di hire sama yang punya Facebook.
Mark Zuckerberg, susah banget gitu ya nyebutnya, kayaknya full gitu. Saudara, dia dibayar 14,3 billion US dollar. Umurnya baru 24 tahun. Saya pikir berapa ya, saya hitung-hitung Indonesia ya berapa. Saudara mau tahu nggak? Hah? Ada yang mau, ada yang enggak. Nanti yang mau saya kasih tahu deh. 255 triliun rupiah. Katakan wow. 24 tahun. Nah, saya nggak mau ngomong tentang karakternya dan sebagainya. Memang anak ini suka belajar segala ya. Tapi kemampuan kita berbeda-beda. Biarlah kita melayani dengan apa yang Tuhan telah titipkan dalam hidup kita. Karena ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, 5, 10. Kalau kita tidak melakukan apa yang kita sudah terima, nanti Tuhan ambil. Tuhan bilang kamu gak pakai kan? Daripada kamu gak pakai nanti sudah dikubur masih belum dipakai, saya ambil deh kasih ke orang lain. Lipat gandakan saudara. Ya, Tabita di Alkitab seorang wanita. Kalau saudara baca di Kisah Rasul 9, dikatakan dia adalah perempuan ini banyak sekali berbuat kebajikan dan memberi sedekah. Nggak tercatat dia hamba Tuhan besar dengan karunia menyembuhkan segala. Enggak, cuman berbuat kebajikan kepada banyak orang. Waktu dia meninggal saudara, ya itu semua banyak janda orang-orang yang dia layani nangis saudara. Ya karena kebaikan dari wanita itu. Saudara yang dikasih, ukuran hidup kita berdampak bukan karena banyak orang mengenal nama kita. Tetapi berapa banyak orang yang hidupnya menjadi lebih baik karena kita. Kalau kita terkenal di seluruh dunia tapi we don't bring impact to people's life, kita nggak memberi dampak menjadikan orang lebih baik, percuma saudara. Tokoh Indonesia sebagai penutup Raden Ajeng Kartini. Dia menjadi berkat buat Indonesia melalui pendidikan. Waktu itu dia melihat perempuan-perempuan ini perlu punya pendidikan. Dan dia berusaha saudara, dia lakukan cari teman-teman yang bisa sama-sama membangun sekolah. Perempuan boleh belajar saudara. Dia dirikan sekolah itu dan dia berkata begini, salah satu quote yang luar biasa. Dia katakan, jangan mengeluhkan hal-hal yang buruk yang datang dalam hidupmu. Ya, jangan komplain, jangan mengeluh terus, aduh kenapa saya begini, kenapa saya begini. Dan dia katakan begini, Tuhan tak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Berarti we have the power untuk mengubah. Jangan hanya menangisi keadaan kita saudara. Tapi tanyakan apa bagian saya Tuhan yang saya bisa balikan. Ada seorang pengemis Tuhan, suatu saat dia pengemis ini selalu duduk ya di tangga dekat bus stop begitu. Minta tiap hari, kadang terima uang banyak, kadang cuma recehan, kadang gak dapat apa-apa. Suatu saat pengemis ini melihatnya ada bapak-bapak nih lewat, pakainya keren, ganteng gitu ya. Terus dia bilang, waduh dia pikir kalau saya minta bisa dapat banyak nih. Lalu waktu orang itu lewat dia mulai minta begitu kan. Orang itu tahu gak apa yang dia lakukan? Dia merendahkan tubuhnya, terus dia bilang begini, Pak, kamu setiap hari meminta-minta. Kamu tidak pernah memberi. Pengemis itu jawab, saya mau beli apa? Saya gak bisa beri apa-apa, orang saya gak punya apa-apa. Pengusaha itu, orang itu bilang begini, selama kamu berpikir kamu gak punya apa-apa untuk kamu beri, maka kamu akan hidup terus meminta-minta. Kalimat itu seperti halilintar bagi dia.
Nggak bisa, dia pikirin beberapa hari. Akhirnya dia suatu saat dia lihat, ini ada bunga-bunga cantik di pinggir jalan. Dia mulai ambilin nih bunga-bunganya. Dia ke sana, dia mulai petik bunganya ya. Saya nggak petik ya, dia ambil begitu saudara berapa bunga. Kalau ada dia waktu minta-minta gitu, ada orang yang kasih uang receh, dia kasih bunga itu. Misalnya bapak kasih uang ke dia, dia kasih kembangnya. Bu Jenny kasih uang ini, dia kasih bunganya. Oh, pada banyak yang senyum-senyum, ada yang kasih uang lebih begitu saudara. Singkat cerita, suatu saat pengusaha itu lewat tangga itu, dia lihat, wah pengemis itu udah gak ada lagi. Tapi dia lihat ke ujung, ada meja kecil di situ dengan bunga-bunga. Ternyata pengemis itu sekarang sudah jualan bunga. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Moral of the story, seringkali kita menunggu keadaan berubah. Tapi seringkali Tuhan menunggu kita untuk memulai perubahan itu. Saya bisa minta imam musik ke depan. Saudara yang dikasihi, biarlah kita menjadi pengubah, kita menjadi teladan-teladan. Kita mulai berdoa, kita mulai melayani, kita mulai membangun, kita mulai melakukan sesuatu. Karena kalau kita tidak mengambil bagian, memberkati kota, memberkati Indonesia saudara. Kalau kita diam aja, kita cuek, biarin dia aja lah. Kita sibuk dengan berkat-berkat kita sendiri saudara. Apa yang terjadi? Generasi muda akan kehilangan teladan-teladan, kejahatan, kekerasan akan semakin banyak saudara. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang ambil bagian, menjadi orang-orang Tuhan. Saya mau menjadi berkat dalam keluarga saya mau menjadi berkat dalam komunitas, saya mau menjadi berkat di tempat pekerjaan saya, di kota saya, di bangsa saya. Supaya tidak terjadi seperti apa yang kita toleransi hari ini. Generasi berikutnya, anak cucu cicit kita mungkin akan menganggap normal. Makanya kalau kita udah, ya memang LGBTQ udah biasa kok gak apa-apa. Generasi berikutnya ya udah itu normal, itu ya biasa aja. Berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan, kita adalah orang-orang percaya yang Tuhan telah pilih, tetapkan, dan kita diutus, dipanggil oleh Tuhan, diutus menjadi berkat buat Indonesia. Mari saudara yang dikasihi, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa dan sebelumnya pengagungan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi kita nyanyikan ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah memanggil setiap kami untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami ditempatkan.
Walaupun keadaan kelihatan gelap, tetapi firman-Mu berkata, terang itu telah datang. Biarlah setiap kami bangkit dan menyatakan terang Kristus. Tuhan, kami mau mengambil komitmen. Semua mata tertutup. Kalau saudara mau mengambil komitmen, taruh tanganmu di dadamu. Tuhan, saya mau mengambil komitmen untuk menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Bangsa di mana saya tinggal, di bangsa di mana saya hidup. Tuhan, saya mau menjadi berkat bagi Indonesia. Dan Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Kalau dari kehidupan kami banyak keluhan-keluhan, komplain tentang Indonesia. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau telah menetapkan dan memilih dan mengutus kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di bangsa yang besar ini. Kami mulai dengan keluarga kami, komunitas kami, di mana kami ditempatkan. Dan kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia diberi kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi Indonesia yang takut akan Tuhan. Dan sinar kemuliaan Indonesia, sinar kemuliaan Tuhan mengalir atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang telah mengambil komitmen. Beri kepekaan, beri keberanian untuk berdiri di atas kebenaran. Sehingga dimanapun setiap hamba-hamba-Mu berada, mereka boleh menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, sekali lagi kita naikkan lagu ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Katakan bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Visual bersama untuk duduk. Merdeka. Saya percaya kita sudah diberkati oleh pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang menguatkan dan mengarahkan kehidupan kita agar sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan Kristus, kita menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Memang kalau kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, banyak hal yang menyedihkan, mengecewakan, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Tetapi lakukanlah bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita semakin giat beribadah, semakin dekat dengan Tuhan, perkatakan kata-kata berkat dan kata-kata yang membangun, jangan menghina, jangan mengutuk. Serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan agar bangsa kita tetap diberkati. Berdoa bagi saudara-saudara kita, khususnya di NTT yang sedang mengalami kesusahan oleh karena bencana gempa, dan juga berdoa bagi beberapa wilayah yang sedang bergolak di bangsa kita. Biarkan Indonesia tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Sebentar kita berdoa bersama-sama bersyafaat dan kita percaya
percaya doa orang benar besar kuasanya. Saya menantikan kehadiran Bapak Ibu di minggu yang akan datang. Tetap giat sekali lagi beribadah bersama-sama karena hanya dekat Tuhan itu kekuatan kita. Dan hanya dekat Tuhan itu adalah ketenangan di dalam hidup kita. Saya tidak bersama-sama dengan saudara hari ini karena ada pelayanan di tempat lain. Tetapi doa saya mengiringi kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita naikkan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kasih-kasih Kristus kita bersyafaat. Kita berdoa bersama, kita mau satukan hati kita buat gereja kita yang kasih ini. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan bahwa Kau menyediakan kami wadah gereja GBI Viva. Kami Tuhan satukan hati kami berdoa bagi gereja yang kami kasih ini Tuhan. Baik yang ada di Karawaci, yang ada di Jakarta, Sentul maupun Bogor Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati gereja kami ini Tuhan. Biarlah gereja ini gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam takut akan Engkau. Gereja yang berbuah-buah, yang berjalan dalam visi dan misimu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami tidak mau menjadi gereja yang suam-suam Tuhan. Tapi mau kami roh yang menyala-nyala dalam melayani Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, di setiap tempat yang ada, kami lepaskan berkat-Mu atas gereja GB Viva ini Tuhan. Hingga gereja ini, gereja yang mampu menjawab setiap pergumulan di akhir zaman ini Tuhan. Gereja yang menjadi tempat bengkel di mana jiwa-jiwa yang boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Dan rindu untuk memuji menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, gereja ini Tuhan terus berjalan dalam visi dan misi dan kegerakan-Mu Tuhan. Hingga gereja yang hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Dan kami percaya di mana ada perkenanan-Mu, di situ kuasa-Mu, mukjizat-Mu dinyatakan Tuhan. Di mana banyak jiwa-jiwa yang datang bersorak-sorai Tuhan, muji menyembah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kepala sidang kami kasih Tuhan, Pastor Abraham Korasupit Bapak. Biarkan Tuhan berikan visi dan misimu yang lebih tajam lagi Tuhan untuk gembala kami Tuhan. Untuk bahwa gereja-Mu ini Tuhan terus berjalan dalam kegerakan bersama dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan dan perlindungan Tuhan di mana hamba-Mu berada Tuhan. Dan juga seluruh penata layanan terlibat, staf gembala yang ada Tuhan. Biarlah mereka Tuhan dalam berkat-Mu, dalam perlindungan-Mu dan urapan-Mu, fresh anointing turun atas mereka Bapa. Beri kesehatan, kekuatan yang kami percaya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Dimanapun berada Tuhan, tidak sia-sia pelayanan mereka. Ada upah yang luar biasa Kau sediakan untuk mereka. Juga jemaat-Mu Tuhan Kau memberkati mereka Bapa. Inilah Tuhan doa-doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Sepakat kami berdoa untuk bangsa kami. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Pada saat ini kami ingin deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia adalah dalam pandangan Tuhan dan mata Tuhan tertuju bagi Indonesia. Apapun yang sedang terjadi bagi Indonesia, semuanya sepengetahuan Tuhan. Yang di dalamnya Tuhan punya rencana untuk mengubah Indonesia. Karena pada siang hari ini kami sepakat, kami padukan iman kami katakan Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun boleh terjadi, boleh bergejolak, tetapi ketika Tuhan berkarya dengan luar biasa, maka perkara yang dahsyat terjadi bagi Indonesia.
Indonesia dipulihkan. Baik lewat ekonomi yang ada, Indonesia menjadi bangsa yang kuat sesuai dengan visi dari bangsa ini. Di usia 81, Indonesia bersatu, Indonesia berdaulat, masyarakatnya sejahtera, menuju Indonesia maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berkati pemerintahnya Tuhan. Pak Presiden ada roh takut akan Tuhan. Tuhan menjamah hatinya menjadi Bapa yang baik, seorang pemimpin yang punya hati Bapa, yang mengerti situasi kondisi yang ada, sehingga hikmat Tuhan ada dalam hidupnya, di dalam setiap keputusan-keputusan yang dia ambil, semuanya seizin Tuhan. Dan biar Roh Kudus berkarya lewat kehidupan pribadinya, sampai para menteri-menteri yang ada, lawatan Tuhan terjadi sampai pemerintah yang terendah sekalipun, RT RW di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga di usia 81 tahun ini, Indonesia dipulihkan di setiap lini kehidupan. Indonesia merdeka, merdeka yang sesungguhnya, karena ada orang-orang yang berdoa untuk bangsa ini. Ketika kami sepakat berdoa, Tuhan sedang melakukan perkara yang besar, sedang memulihkan. Bahkan Tuhan sedang berkarya di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Baik itu keamanannya, lawatan Tuhan terjadi. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, lawatan Tuhan sedang terjadi bagi mereka. Berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Bagi daerah-daerah yang sedang bergejolak, ada tangan kanan Tuhan yang melindungi Indonesia. Indonesia utuh di dalam satu kesatuan yang tidak dapat diganggu gugat, karena Tuhan bertakhta bagi Indonesia. Kami lepaskan shalom Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, Indonesia di dalam perkenanan Tuhan, dan Indonesia bersatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami taruh Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami yakin, kami percaya Indonesia sedang diberkati Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Boleh saja buat Victorious People untuk kembali bangkit berdiri, kita reka satu pujian sekali lagi sebelum kita akhiri. Katakan, Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan. Sama-sama pada hambanya sekali katakan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita mengangkat kedua tangan ke hadapan Bapa. Pandanglah Yesus. Dibukalah tingkap-tingkap langit, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, pelayanan, studimu. Tuhan memberkati pernikahanmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan memberkati apa yang kau lakukan selama engkau berjalan di jalan-jalan Tuhan. Tuhanlah yang mempromosikanmu, mengangkat engkau naik terus dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan kuat dengan Roh Kudus senantiasa menolong, menghibur, menuntun, mengurapi setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, ya Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Kita yang telah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Victorious People, ibadah telah selesai. Silakan menikmati saat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.
See you next week. God bless. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made. I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,